Selamat pagi adik-adik. Pagi. Adik-adik, kita bertemu lagi dalam ibadah IHMPA pada minggu hari ini. Adik-adik apa kabar? Luar biasa. Masih kurang semangat ya kayaknya ya, masih lemes ya. Iya ya. Kita mau yel-yel dulu ya Om Oh ya. yel-yel dulu, Yel-yel lama PA nggak yel-yel ya? Iya. Iya, anak GPIB ya, semangat ya. Ayo, Iya. berdiri semuanya, berdiri. Ya, Masih kita ingat mau yel-yel. kan yel-yelnya? Masih ingat dong ya, anak GPIB. Kalau kakak bilang anak GPIB, adik-adik bilang berdoa, bersyukur, dan bersemangat. Semangatnya Bersemangatnya kuat ya. kita lompat ya adik-adik. Oke. Ya, sama-sama, 1, 2, 3. Anak GPIB berdoa, bersyukur, bersemangat. Luar biasa. Sekali lagi? Boleh? Boleh sekali lagi ya ayo. adik-adik ya. Anak GPIB berdoa, bersyukur, bersemangat. Iya. Ya. Oke. Karena sudah pemanasan sedikit, mau nggak adik-adik kita pemanasan lagi? Kita mau nyanyi. Nyanyi ya, nyanyi sama-sama. Ayo, tetap berdiri. Tetap berdiri ya. Kita nyanyi Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Kayaknya masih pada lemes deh Oma. Iya. Kita nyanyi Semangat. sekali lagi ya, tapi Semangat, harus ayo. semangat karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, akan mendengarkan cerita ya Oma ya. Iya, Biar iya. semangat. Semangat dong, Kita Oma sekali aja lagi. semangat loh, ayo. Ya, kita sekali lagi ya nyanyi ya adik-adik ya. Oke. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Iya. Udah semangat nih Bunda. Berarti sudah siap untuk masuk ke dalam ibadah. Oke. Anak-anak layan dan para bunda, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena masih memberikan penyertaan dan perlindungan hingga kita boleh beribadah pada saat ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri dan memuji nama Tuhan dengan nyanyian Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang
Adik-adik, kita lanjutkan dengan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 340 bait 1 sampai yang kedua. Selamat selamat datang wahai kawanku. Ya anak-anak, kita akan berdoa. Lipat tangannya, sikap yang sempurna, tutup matanya, tidak ada yang main ya, kita mau berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami beribadah kepadamu, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, berkati para bunda layan, berkati juga akan pelayan firman yang akan menyatakan firman Tuhan untuk kami. Biarlah kami diberkati, sehingga kami terus bertumbuh di dalam iman kepadamu. Berkati semua ya Tuhan yang terlibat di dalam ibadah ini, biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Inilah doa sembahyang kami ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik tetap berdiri ya. Kita mau membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 19. Ayo anak tanggung, anak kecil yang sudah bisa buka Alkitab, dibuka Alkitabnya dari Mazmur 19 ayat 1 sampai 5. Sudah dapat? Kalau belum dapat, minta tolong sama orang tua untuk bantu untuk buka Alkitabnya adik-adik. Dari Mazmur 19 ayat 1 sampai 5. Kita membacanya silih berganti. Ayat yang bercetak keluar, Oma Meli akan membacakannya. Dan ayat yang bercetak ke dalam, Kakak Vinka dan adik-adik semuanya ya yang membaca. Mari kita mulai ya. Mazmur 19 ayat 1 sampai 5. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita menyanyi dulu ya, memuji Tuhan lagi dari KC 137. KC 137, Senang ku baca Alkitab.
adik-adik, kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Hari ini yang akan memberitakan firman adalah Bunda Yuspin. Ayo kita panggil sama-sama ya. Ayo. 1, 2, 3. Bunda Bunda Yuspin. Oke. Adik-adik, saatnya kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Tapi sebelum Bunda sapa, gimana kabar hari ini adik-adik yang ada di rumah? Sehat? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita masuk di dalam pembacaan Alkitab kita. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 7 ayatnya yang pertama sampai 9. Nah, Bunda mau tanya, 2 Raja-Raja itu perjanjian lama atau baru ya? Oh, lama. Ya, buka 2 Raja-Raja 7. Itu di perjanjian lama. Sudah? 2 Raja-Raja 7 ayatnya yang pertama sampai 9. Nah, Alkitabnya biarkan terbuka. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Alkitab kami sudah terbuka. Kami akan membaca, mendengar, merenungkan akan kebenaran firman-Mu ini. Mampukanlah hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tuntunlah kami ya Tuhan, karena kami sudah siap. Amin. Ayo. 2 Raja-Raja 7 ayatnya yang pertama sampai 9. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu itu sesukar tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan sesukar jelai akan berharga menyikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawablah abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan naik makanan apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup, dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyian kereta, bunyi kuda, bunyi tentara besar, sehingga
berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengumpul raja-raja orang Her dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja. Pada waktu senja akan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika mereka yang sakit kusta itu sampai di pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkat dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah. Mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkat juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal ini ke istana raja. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, dari pembacaan kita Alkitab ini, 2 Raja-Raja 7, ayatnya yang pertama sampai 9, diberi tema atau judul menjadi alat bagi karya Tuhan. Dari pembacaan Alkitab kita ini bercerita tentang orang Samaria yang kelaparan, yang dipimpin oleh Raja Elisa. Kenapa orang Samaria ini dikepung, dikurung? Nah, di dalam orang Samaria ini makanan mereka itu mahal. Pada waktu itu makanan di sana itu, kalau kita sekarang itu beras ya, makanan pokok. Kalau di sana dulu itu tepung, makanan pokok. Itu harganya mahal sekali. Dan Raja Elisa ini tetap percaya bahwa Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik buat orang-orang Samaria ini. Nah, di pintu gerbang itu ada 4 orang sakit kusta. Penyakit kusta itu kan membahayakan, bisa menular. Nah, tetapi mereka tetap ini duduk di jalanan situ. Dia akan berkata, aduh, kita ini mau makan apa di sini? Nah, dia berpikir mau ikut di kota bersama orang Samaria, di dalam mengalami kelaparan. Nanti kita masuk,
nanti kita ikut kelaparan juga, akhirnya kita mati. Nah, kita mau duduk di sini, enggak makan, akhirnya kita mati juga. Nah, kita mau ke kemah, tempat tentara Aram ini, kita mau ke sana, apakah dikasih makan kah atau enggak, atau bahkan kita dibunuh, akhirnya kita mati. Tetapi kasih Tuhan ada buat mereka, dan waktu itu terjadi ada bunyi keledai, bunyi kereta, bunyi perang. Tentara Aram ini kaget, aduh kita akan diserang. Nah, akhirnya mereka melarikan diri, menyelamatkan diri. Akhirnya pada sore hari, keempat orang kusta ini masuk di perkemahan tersebut dengan tidak takut. Akhirnya masuk, perkemahan itu kosong. Nah, tentara tersebut sudah pergi karena dia takut. Itu yang bunyi itu adalah karya Tuhan bagi mereka, atau kita kalau sekarang dibilang mujizat Tuhan. Nah, kalau adik-adik mungkin ya, kalau ada yang sakit, sudah sakit parah, tetapi yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong, akhirnya masih bisa selamat. Nah, akhirnya keempat orang kusta ini masuk ke dalam kemah. Dia mengambil barang-barang yang ada, karena di dalam itu penuh barang-barang, ada emas, ada perak, ada makanan. Nah, pakaian pun banyak. Diambillah mereka, dibawa pergi, disembunyikan. Tetapi masuk lagi lah mereka, makan di dalam sepuasnya. Akhirnya keempat orang kusta ini, salah satu dari mereka mengatakan, ya kita sudah senang-senang di sini, makan dengan puas, dapat barang yang banyak, tapi teman-teman kita, saudara-saudara kita di sana masih ada yang membutuhkan, yaitu orang Samaria yang kelaparan. Akhirnya mereka pergi menyampaikannya, dan dia berbagi bersama-sama. Akhirnya mereka tidak mengalami kelaparan lagi. Nah, bagi adik-adik, dari cerita ini kita mengambil contoh bagaimana kebaikan Tuhan kepada kita. Contoh, mungkin adik-adik kalau misalnya ya, adik-adik dapat hadiah. Nah, kemarin hari Kartini ya, tapi tidak ada yang ikut lomba ya. Nah, tidak ada. Nah, kalau ikut lomba mungkin adik Cynthia nih, ikut lomba kebaya. Nah, dapat juara dia dapat hadiah bingkisan coklat. Coklatnya itu banyak. Apakah Cynthia bagi? Bagi sama kakak, bagi sama mama, papa di rumah, atau sama teman-teman tetangga? Nah, berarti itu namanya berbagi. Kebaikan Tuhan ada. Nah, begitu juga. Nah, yang seperti contoh anak TK nih. Anak TK kalau pergi sekolah itu bawa bekal ya, bawa bekal. Suruh ibu guru kalau anak TK itu bawa bekal sendiri. Ada waktunya istirahat, makan bersama. Nah, mungkin ada temannya yang hanya bawa nasi goreng aja. Nggak ada lauknya, nggak ada ayamnya, nggak ada telurnya. Nah, contohnya Joshua nih bawa nasi goreng aja, tapi nggak ada lauknya, nggak ada ayam, nggak ada telurnya, cuma nasi aja. Nah, Jerome bawa nasi sama ayam kecap.
ayam kecapnya banyak loh. Nah, Jerome bilang, Joshua kamu bawa apa? Aku cuma nasi aja, Jerome. Loh, kok nasi doang aja? Iya. Nah, ini aku bawa ayam kecap. Banyak loh, ada 5 potong loh. Ku kasih ya. Nah, dia akan berikan kepada Joshua. Nah, mereka makan bersama. Nah, mungkin teman-temannya yang lain Jerome kasih juga. Mungkin ada Kenzo di situ, ada Kenji, dia ada bagi. Nah, itu berarti berbagi. Nah, dari pembacaan kita Alkitab ini kita boleh mengambil contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah kebaikan Tuhan bagi kita, apa yang Tuhan berikan boleh kita berbagi kepada sesama. Seperti di masa pandemi COVID-19 ini, itu kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan, kemampuan, merasakan rasa syukur. Jadi kita tetap berbagi kebaikan, saling mengingatkan satu dengan yang lain, yaitu untuk saling jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Nah, itu berarti kita bisa membagi kebaikan juga di situ. Kalau misalnya di rumah nih, mamanya, "Ma mau kemana?" "Mau ke warung." "Ih, Ma, pakai masker." "Oh iya ya." Nah, itu berarti untuk yang baik buat mama. Nah, atau sudah pulang dari warung. "Mama dari warung ya?" "Iya." "Mama sudah cuci tangan?" "Oh iya ya." Oh, itu berarti melakukan kebaikan, terutama kepada teman-teman juga di sekolah. Mungkin temannya itu tidak punya pulpen atau lupa karena buru-buru. Nah, teman yang lain ada lebih. Mungkin, "Oh ini ada pulpenku atau pensil, aku pinjamin." Nah, itu juga termasuk berbagi kebaikan kepada sesama tanpa memandang satu dengan yang lain. Begitu juga kalau bermain di rumah, bersama tetangga, di sekolah, kita harus bermain sama-sama. Kalau ada mainannya, kita bermain, dipinjam sama teman. Jadi itu namanya berbagi juga, berbagi kebaikan. Karena mainan itu kita beli, itu karena berkat Tuhan. Kita bisa beli dan kita bisa pakai, dan kita pakai kepada teman yang lain yang bisa membutuhkan. Ya, adik-adik. Dan masih banyak lagi contoh untuk berbagi kebaikan. Banyak hal yang kita butuhkan untuk selalu menjadi alat Tuhan kepada sesama kita. Dan boleh kita lakukan, atau walaupun ya adik-adik ya, walaupun kita itu ada yang kekurangan, tetapi masih kita bisa berbuat baik kepada sesama. Tak selamanya itu orang kaya bisa berbagi kepada sesamanya. Orang nggak punya juga bisa berbagi, tapi mungkin berbagi yang lain. Ya, mungkin kalau ada apa boleh bantu, kan itu namanya
melakukan kebaikan, misalnya kalau datang bertamu di tempat teman kah atau saudara. Nah, kita kalau misalnya masa kita kalau datang cuma mau makan. Nah, jadi kalau kita sudah makan, apa salahnya kalau kita cuci piring, kita nyapu. Nah, itu berarti berbagi kebaikan juga loh adik-adik, ya. Nah, semoga firman Tuhan ini boleh kita gunakan, kita pakai di dalam hidup kita. Kita selalu berbagi, bekerja sama kepada teman, dimanapun kita berada, tanpa memandang atau tanpa pilih. Dalam arti kata, jangan pilih kasih kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 205. Aku suka membagi. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih di pagi siang hari ini kami boleh beribadah walaupun secara live streaming. Kami yakin percaya Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami sudah baca, dengar, renungkan. Itu boleh menambah iman percaya kami, saling berbagi, bekerja sama, tanpa memandang satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, berkatilah kami selalu, Bunda, kakak layan dalam keluarga, tugas aktivitas, baik dalam pelayanan di tengah-tengah anak-anak layan kami. Tuhan Yesus, berkati anak-anak layan kami dalam pertumbuhan, bersekolah untuk menuntut ilmu, dan apa yang dicita-citakan boleh tercapai dengan baik. Bagi anak-anak kami yang duduk di kelas 6 SD yang akan melaksanakan ujian akhir, yang akan masuk ke tingkat SMP, Tuhan berikanlah kesehatan, kemampuan, akal budi untuk mengerjakan soal-soal ujian yang baik dan menghasilkan nilai yang terbaik pula. Itu semua karena berkat kasih dan tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat gerejamu, gereja GPIB Maranatha Balikpapan. Bagi hamba-Mu yang Tuhan sudah utus di tengah-tengah jemaat, para pendeta, PHMJ, majelis, pengurus ke-6 Pelkat, komisi, pegawai kantor, panitia yang ada, atau petugas-petugas yang ada, multimedia, organis. Berkatilah, berikanlah hikmat kesehatan dalam tugas pelayanan. Begitu juga pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok. Berikanlah hikmat kemampuan dalam menjalankan tugas kepemerintahan. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa kami yang kami bawa dalam tangan pengasihan-Mu
yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk di dalam pengucapan syukur. Siapkan persembahannya. Ya adik-adik, sekarang tiba saatnya kita memberi persembahan. Disiapkan uang persembahannya, dimasukkan ke amplop. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 217, bait yang pertama dan kedua, beri padanya. Sambil kita memberi persembahan, kita nyanyi ya adik-adik. Adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala. Kita mau mendoakan persembahan kita. Mari kita setuju dalam doa. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pengutusan. Pergilah dan beritakanlah Injil melalui kehidupan anak-anak sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah anak-anak dengar. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 269 ayat 1. Tinggallah dalam Yesus. Belajarlah firman Tuhan.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai bunda-bunda, kakak layan, dan anak-anak sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk adik-adik semua dan para orang tua yang mendampingi. Saya Kak Vinka dari sektor pelayanan 4. Saya Bunda Yuspin dari sektor pelayanan 1 Bunda Meli dari sektor pelayanan 9 mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita masuk di dalam kegiatan aktivitas di rumah. Nah, Kakak Vinkan, apa ya aktivitasnya? Jadi di sini untuk adik-adik TK Prateka ada menempel bentuk hati kecil-kecil ya adik-adik di dalam kotak. Nah, di sini ada gambar. Yang pertama ini adalah gambar memberi. Jadi kalau misalnya adik-adik punya jajanan gitu kan, terus habis itu adik-adik berbagi dengan kakak atau adik atau mama papa. Nah, nanti gambar hati itu adik-adik tempelkan di sini, di kotak sini. Nah, untuk gambar selanjutnya juga seperti itu. Jadi setiap apa yang adik-adik lakukan, itu nanti gambar hatinya itu ditempel di setiap kotak sesuai dengan apa yang adik-adik perbuat gitu. Untuk anak kecil kita akan membuat kartu. Nah, di sini ada kartu ya, boleh dibuat dengan kreasinya masing-masing ya di rumah. Kemudian di dalam kartu ini nanti kita akan tulis nama yang akan kita berikan sesuatu kebaikan. Kita akan membuat sesuatu kebaikan. Aku suka membagi ya judulnya. Aku suka membagi. Kita akan membuat memberikan apa ya kepada orang itu. Kita tuliskan namanya di sini. Misalkan Oma Opa. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita tulis di sini. Terus Mama Papa, apa yang akan kita lakukan? Kakak, adik atau teman, ya. Kita tulis namanya di sini apa yang akan kita lakukan. Jadi kalau nanti sudah dilakukan, di sini kita kasih tanda ya. Kita kasih tanda, tapi yang belum dilakukan ini menjadi pengingat. Oh, ternyata saya belum berbuat kebaikan kepada mama dan papa. Yang mau saya lakukan ini belum saya lakukan. Jadi ini jadi kartu pengingat ya. Kartu kebaikan sebagai pengingat yang akan kita lakukan. Demikian untuk anak kecil. Untuk anak tanggung, ini ada gambar hati, ditulis aku suka membagi. Digunting dan ditempel di lipatan begini. Jadi kalau ini kan bisa dibuka, dilipat bisa. Jadi pas dibuka, aku suka membagi. Ya, anak tanggung. Jadi ini dilipat ke atas. Jadi kalau pas dibuka, teng. Nah, tulisannya aku suka membagi. Nah, dan aktivitasnya ini dikirim kepada Bunda Layan atau dikirim di sektor masing-masing. Nanti dikumpul disatukan sama yang lain. Terima kasih. Selamat beraktivitas adik-adik. Selamat hari Minggu. Dadah. Dadah.